Baik, terima kasih. Yang pertama saya mengapresiasi dalam hal ini pemerintah pusat, secara khusus Bapak Presiden Jokowi, di mana beliau sudah menetapkan sesuai dengan apa yang dilakukan, disampaikan oleh FAO, bahwa 2 tahun ke depan akibat dari pandemi COVID-19, kita ini akan menghadapi krisis pangan. Nah, berangkat dari pemikiran itu, Pak Jokowi langsung mengambil sikap untuk bagaimana menjaga stok ketahanan pangan nasional, sehingga tidak berdampak kita menjadi kelaparan dan seterusnya. Dan saya sebagai wakil rakyat representasi dari masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan terima kasih, karena dari sekian provinsi yang ada di Indonesia, ternyata beliau langsung menetapkan Kalimantan Tengah menjadi lokasi ketahanan pangan nasional atau food estate. Nah, oleh karena itu pemikirannya mungkin tadi seperti yang disampaikan, karena kita memiliki ketersediaan lahan yang sangat luas. Dalam hal ini, sesuai uraian yang tadi disampaikan di awal, kita punya yang namanya proyek lahan gambut 1 juta hektar. Nah, Menteri PUPR beberapa waktu yang lalu datang ke Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, begitu juga Menteri Pertanian. Nah, ada program jangka panjang yang nanti dimulai 2020 dan berakhir 2022. Dan jangka pendeknya di 2020 ini di Kabupaten Kapuas dibuka lahan pertanian dalam arti luas, yaitu berarti pertanian terpadu. Di sana ada padi, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran, peternakan. Nah, kemudian di Kabupaten Pulang Pisau itu ada 10.000 hektar. Ini jangka pendek di tahun 2020. Tetapi nanti 2021 sampai 2022 itu diharapkan rampung untuk benar-benar siap menjadi proyek lahan ketahanan pangan nasional. Dan Kalimantan Tengah secara umum, mungkin boleh saya sampaikan, informasikan kepada kita semua gambarannya bahwa memiliki luas 1,5 kali Pulau Jawa, ya, dan dengan keberagaman suku agama yang ada, memiliki falsafah Huma Betang dan Belum Bahadat. Maksudnya mereka bisa tetap rukun damai dengan adat, budaya, berlandaskan kearifan lokal yang ada. Nah, oleh karena itu dengan jumlah penduduk yang lumayan ya, dengan luasan yang begitu luas, ada 2.714.859 jiwa, sehingga kepadatan penduduknya hanya 17 jiwa per kilometer persegi. Nah, inilah yang menjadi latar belakang kenapa Kalimantan Tengah terpilih, dan Kalimantan Tengah ada 3 zona. Nah, 3 zona, barat, timur, dan tengah. Nah, di zona tengah inilah ada 5 kabupaten, tetapi ada 2 kabupaten tadi, yaitu Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Kalimantan Tengah memiliki sumber daya alam dan juga sumber daya lainnya. Alam termasuk tambang, termasuk tambang, berbagai tambang ya. Emas ada, batu bara ada, kaya banget. Kemudian perkebunan sawit, rotan. Nah, kemudian swasembada beras. Dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah 2019 6,16%. Angka inflasinya 1,66%. Kemudian EPM-nya 70,91. Nah, tetapi karena pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama 2020 ini akibat dampak COVID-19, kita baru memasuki hanya angka 2,95%. Nah, oleh karena itu dibutuhkan bagaimana di tengah pandemi ini memang tadi proyek ketahanan pangan nasional atau food estate terdapat tersedia lahan 165.000 hektar. Di Kabupaten Kapuas itu ada 116.985 hektar, dan di Kabupaten Pulang Pisau ada 48.015 hektar. Nah, kemudian dengan ketersediaan ini memang
dia lebih banyak berada di hamparan eks proyek lahan gambut 1.000.000 hektar. Nah, nanti sebentar lagi insya Allah rencananya Pak Jokowi hari Kamis ini akan tiba di lokasi 2 kabupaten ini, Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Dan justru dengan keberadaan lahan seperti ini, harapan beliau yang tadinya eks lahan gambut, katakanlah belum tergarap dengan maksimal, dengan difokuskan sebagai lokasi ketahanan pangan nasional, beliau berharap para menteri dan pemerintah provinsi, kabupaten secara khusus, Kapuas dan Pulang Pisau benar-benar bahu-membahu sehingga tercapai bagaimana ketahanan nasional ini dapat menjadi tonggak untuk kita ke depan. Tidak hanya proyeknya memang sampai 2022, tetapi ketahanannya kita harapkan berpuluh-puluh tahun ke depan. Nah, berikutnya tentu saja dalam perjalanannya membutuhkan satu sarana dan prasarana, yaitu saya juga menginformasikan bahwa Kalimantan Tengah memiliki bandara yang terbesar ada di Palangkaraya dan beberapa bandara juga yang ada di Pangkalan Bun dan Sampit. Nah, kemudian ada pelabuhan. Nah, menarik pelabuhan ini. Di daerah Food Estate tadi ada Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Nah, di sana ada yang namanya Pelabuhan Batanjung. Pelabuhan Batanjung itu berada di wilayah secara khusus dekat sekali dengan lokasi ketahanan pangan, yaitu di Kabupaten Kapuas. Pelabuhan Batanjung sangat strategis. Kalau misalnya nanti memang bisa dioperasionalkan dengan infrastruktur yang memadai untuk efisiensi, untuk efektivitas, bahwa bagaimana pelabuhan ini akan dijadikan outlet bagi food estate. Jarak lokasi pelabuhan Laut Batanjung dari kota Kuala Kapuas yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah itu jaraknya 52 km. Nah, kalau dari Provinsi Kalimantan Tengah yang terdekat Kabupaten Kapuas ke Trisakti yang ada di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin itu jaraknya 109 km. Jadi harapan kita semua nantinya ketika food estate ini pun bisa beroperasi dengan maksimal, infrastruktur penyokong juga akan dapat dilakukan, dibangun dengan baik. Dan oleh karena itu kita berharap bahwa Kalimantan Tengah benar-benar harapan kita ya, dengan waktu yang berjalan benar-benar mampu secara mandiri dengan infrastruktur secara lengkap menjadi lokasi ketahanan pangan nasional atau food estate ini secara mandiri. Dan kita tahu bahwa Pelabuhan Trisakti memang sudah siap, tetapi di sana sangat crowded dan overload. Menunggu giliran bongkar muat, kadang sampai 10 hari lebih, sehingga dari sisi efektif, efisien, itu sangat mahal. Nah, oleh karena itu, dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi, saya juga secara khusus sebagai wakil rakyat sangat mengharapkan bagaimana kita masyarakat Kalimantan Tengah mempersiapkan sumber daya manusia yang baik, sehingga dengan terpilihnya kita sebagai lokasi ketahanan pangan nasional atau food estate ini, mampu juga kita jawab untuk kita dapat mengkaryakan, terutama anak-anak muda ya, sering mengeluh datang juga nih kepada saya, Bu, kami nggak punya pekerjaan. Nah, sekarang ini terbuka. Tetapi itu pun harus ada syarat. Apa syaratnya? Harus mau mengisi diri, memiliki sumber daya manusia yang memadai, sehingga mampu untuk menjawab. Nanti juga tidak dalam arti pertanian dalam arti sempit, tetapi benar-benar pertanian dalam arti luas, menggunakan alat-alat mekanis, dan tentu saja sekali lagi saya berharap satu semangat yang baru, spirit yang luar biasa dari masyarakat Kalimantan Tengah, terutama para kaum muda, untuk benar-benar menjawab ini dan mampu menjadi bahagian pelaku dari pembangunan food estate ini, tidak hanya menjadi penonton. Itu harapan saya.
Baik, terima kasih untuk Kak Ari paparannya. Saya kira itu suatu motivasi untuk masyarakat kita kayak khususnya di Kalimantan Tengah agar kita benar-benar siap menyambut datangnya program itu, gitu. Kemudian juga tadi apa yang disampaikan oleh Kak Ari selaku wakil rakyat Dapil Kalteng gitu, itu juga membangun suatu harapan yang sangat bagus lah Kak, karena sejauh ini karena banyak juga orang-orang yang menantikan itu. Gitu. Oke, selanjutnya saya izin ke Bapak Suprayitno selaku pengamat kebijakan publik. Pak, saya izin bertanya, bagaimana kajian tentang program food estate ini Pak di Kalteng? Oke, waktu baik, terima kasih Mas Rifandi. Selamat malam Ibu Ari selaku wakil rakyat kami yang dari Kalimantan Tengah yang sekarang dipercaya untuk bisa menjadi aspirator masyarakat Kalimantan Tengah, dan juga rekan-rekan yang menyaksikan diskusi kita pada malam hari ini terkait dengan food estate. Mungkin tadi sudah disampaikan program pemerintah dari Ibu Ari selaku kalau suara wakil rakyat itu kan suara rakyat gitu ya. Kalau Ibu Ari sudah setuju itu sudah pasti mungkin rakyat juga akan mensupport seperti itu. Tetapi mungkin tentu setiap program perlu kajian yang serius, karena sedikit cerita gitu, mungkin Kalimantan Tengah dalam food estate ini masih jadi pro kontra sebenarnya, dan itu juga mungkin menjadi tanggung jawab kita bersama supaya program pemerintah itu bisa berjalan lancar. Tentunya pemerintah juga punya kewajiban untuk bisa memberikan sosialisasi yang terus-menerus kepada masyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah terkait dengan food estate, supaya kita punya pemahaman yang sama dan program ini juga bisa berjalan lancar. Karena sudah pasti Kalimantan Tengah, kalau disampaikan Ibu Ari, bersyukur gitu, di antara 34 provinsi Kalimantan Tengah terpilih menjadi salah satu provinsi sebagai lokasi food estate, dan tentu ini patut juga menjadi dorongan kita bersama untuk bisa mengembangkan diri ya, tidak hanya jadi penonton. Jadi saya berharap masyarakat Kalimantan Tengah betul-betul siap dengan program ini. Nah, menurut saya beberapa kajian gitu ya, kajian terkait dengan kesiapan Kalimantan Tengah, sebenarnya program ini tentu kalau memang bisa dilaksanakan dengan baik di Kalimantan Tengah, sebenarnya bukan hanya Kalimantan Tengah sendiri yang beruntung, tetapi Pulau Kalimantan secara umum dan juga mungkin Indonesia juga untung gitu. Terus kenapa sih Kalimantan Tengah terpilih? Tentu kalau saya melihat sendiri, sebenarnya Kalimantan Tengah kalau kita bicara jujur gitu, sejauh ini memang kita secara pangan kita belum mandiri. Karena Kalimantan Tengah sendiri kalau boleh kita sampaikan, mungkin penghasil padi terbesar itu kan ada di Kabupaten Kapuas gitu ya. Kabupaten Kapuas, sisanya mungkin ada padi tetapi tidak terlalu banyak seperti itu. Nah, saya berharap dengan adanya program ini kita bisa memberikan sumbangsih yang positif bagi Kalimantan Tengah secara khusus, supaya Kalimantan Tengah tidak terlalu bergantung dengan provinsi tetangga. Pangan misalnya, seperti itu. Karena ini adalah salah satu kebutuhan yang menjadi bahan utama masyarakat di Kalimantan Tengah sendiri. Yang kedua, tentu kita masih ingat bahwa tahun lalu Kalimantan Tengah adalah salah satu kandidat ibu kota negara, meskipun pada akhirnya Kalimantan Timur seperti itu. Tapi tadi sempat ngobrol dengan Bu Ari bahwa kita pasti tetap menjadi seperti Uni Emirat gitu ya, kita itu jadi Dubai-nya. Saya berharap sih Kalimantan Tengah gitu, kita bisa seperti Dubai gitu, bahwa meskipun ibu kota negara itu di Kalimantan Timur, tapi potensi Kalimantan Tengah harus tetap melejit gitu. Bagaimana salah satu caranya? Melalui pangan itu sendiri, karena kita nanti sudah pasti akan menjadi penyangga Kalimantan Timur. Nah, dengan program ini, kalau memang pemerintah mau serius, tentu seperti yang disampaikan Ibu Ari tadi, bahwa sebagai warga rakyat beliau mendukung seperti itu. Nah, masyarakat juga perlu mendukung kegiatan ini, dan saya berharap bahwa karena ini masih pro kontra gitu, pemerintah juga harus terus melakukan sosialisasi. Kenapa? Karena program food estate ini sudah pasti punya tujuan yang bagus, tetapi kalau ternyata nanti prakteknya tidak bagus, tentu ini akan menjadi masalah yang baru di Kalimantan Tengah sendiri. Karena kita pernah terluka gitu ya, dulu
pada saat pemanfaatan lahan gambut di zaman Orde Baru itu pernah gagal, akhirnya mungkin sekarang masih menjadi pro dan kontra seperti itu. Yang ketiga, potensi besar kebakaran lahan mungkin kita bisa minimalisir dengan adanya food estate ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Kalimantan Tengah itu adalah wilayah dengan lebih besar, 1,5 dari Pulau Jawa, tetapi kalau kita lihat dari jumlah penduduk, itu hanya sekitar 2,7 sekian juta. Artinya apa? Wilayah yang sedemikian luas dengan jumlah penduduk yang masih minim, ini apalagi di lahan gambut itu hampir setiap tahun bisa menjadi bencana, kabut asap seperti itu. Kenapa? Karena masih banyak lahan-lahan gambut yang tidak produktif, yang ketika ada kebakaran lahan, itu merembetnya ke situ. Sehingga di beberapa tahun siklusnya itu selalu parah seperti itu. Nah, namun meskipun tujuannya memang bagus, saya berharap pemerintah juga punya kajian yang lebih mendalam gitu ya terkait dengan kegiatan-kegiatan ini, apalagi Kalimantan Tengah ini punya yang namanya falsafah Rumah Bintang tadi, seperti yang disampaikan Bu Ari. Kalau di nasional mungkin kita selalu bilang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalimantan Tengah juga, siapapun yang datang di Kalimantan Tengah itu welcome, kita akan menyambut dengan bagus, dengan baik, dengan ramah, karena kita semua selalu open-minded kepada siapapun. Tetapi kita sebagai masyarakat Kalimantan Tengah juga perlu diperhatikan oleh pemerintah, apalagi kaitannya dengan food estate yang ini tidak hanya 1 tahun 2 tahun programnya. Kita berharap bahwa program ini menjadi program unggulannya pusat dan juga pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kita berharap masyarakat lokal di Kalimantan Tengah, khususnya kabupaten yang menjadi lokasi food estate ini diperhatikan. Kalaupun nanti sistem pertaniannya adalah sistem pertanian terintegrasi, menggunakan teknologi modern misalnya, jangan lupakan masyarakat lokal seperti itu. Supaya mereka juga tetap diberdayakan, mereka menyambut food estate dengan happy, mereka menyambut food estate dengan senang, mereka menyambut food estate dengan syukur, sehingga apa? Program ini memang menjadi program yang secara konsep sudah matang dan implementasinya juga matang seperti itu. Yang selanjutnya tentu berbicara food estate, kalau sekilas saya baca-baca terkait dengan tantangan dan peluangnya seperti itu. Kita tahu bahwa food estate ini kemungkinan besar kalau memang berjalan dengan lancar, ini akan menjadi potensi yang sangat besar. Tetapi juga kalau memang tidak bisa berjalan dengan lancar, menimbulkan masalah yang sangat besar. Contohnya kerusakan lingkungan dan sebagainya. Maka pemerintah pusat tidak hanya mengandalkan satu kementerian saja dalam hal ini, termasuk kajian lingkungan seperti itu perlu difikirkan betul-betul supaya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa program ini bagus, tapi jangan sampai menimbulkan masalah baru di Kalimantan Tengah. Kita tentu siap menerima program yang bagus untuk Kalimantan Tengah, tetapi harapannya juga memberikan dampak yang positif bagi kami sebagai masyarakat lokal supaya kita bisa terlibat dalam pembangunan itu, seperti itu. Itu saja sedikit pengantar dari saya, pemantik diskusi kita pada malam hari ini. Terima